Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan dan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Ahad subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kajian yang lalu kita masih berbicara masalah ibadah. Bahwa ibadah itu pada hakikatnya adalah at-ta'ah, al-khudu, al-inqiyad, at-tazallul. Jadi ada makna etimologi daripada ibadah adalah yang pertama at-tazallul atau az-zillu, yaitu merendahkan diri kepada Allah. Yang kedua, arti ibadah juga adalah al-khudu. Al-khudu artinya ketundukan kepada Allah. Atau bisa juga artinya at-ta'atu, yaitu ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Itulah makna daripada ibadah secara bahasa. Bisa artinya az-zillu atau at-tazallulu, bisa juga artinya al-khudu'u dan at-ta'atu. Merendahkan diri kepada Allah, ketundukan kepada Allah, dan ketaatan kepadanya merupakan keniscayaan, keharusan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian secara terminologis, ibadah juga bisa berarti di dalam beberapa definisi, di antaranya definisi Az-Zurjani. Beliau mengatakan bahwa ibadah adalah fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Jadi setiap perbuatan yang tidak menuruti hawa nafsu, menghindarkan diri dari hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu dihindarkan, dan semata-mata untuk mengagungkan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap perbuatan yang Allah ridhoi lah, perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Allah, dan menghindarkan mengikuti hawa nafsu yang dimilikinya, itu juga merupakan pengertian daripada ibadah. Kemudian ada ibadah dalam pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, ya. Di antaranya adalah ibaratun amma yajma'u, ya, kamalul mahabbah wal khudu wal khawf. Jadi ibaratun amma yajma'u, di sebuah himpunan, kumpulan dari kecintaan yang sempurna. Jadi rasa cinta yang sempurna, kemudian juga ketundukan yang sempurna atau penyerahan diri yang sempurna, dan rasa takut yang sempurna kepada Allah. Itu pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, tentu kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, yang disebut dengan ibaratun amma yajma'u kamalul mahabbah, ya, wal khudu, ya, wal khawf. Jadi sebuah aktivitas yang merupakan himpunan dari rasa cinta, rasa tunduk patuh, dan rasa takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah digunakan oleh beliau kamalul hubb atau kamalul mahabbah. Tapi ada juga Ibnu Taimiyah menggunakan kata ghayatul hubb wa ghayatul dzulli. Sama aja, ghayatnya
Jadi kecintaan yang sempurna, yang sempurna, ketundukan yang sempurna dan rasa takut yang sempurna. Maka dalam pengertian kemarin atau pembagian kemarin saya menyampaikan ada tiga pembagian atau tipologi orang yang beribadah kepada Allah. Yang pertama ada orang beribadah atas dasar rasa takut kepada Allah. Yang kedua ada orang beribadah atas dasar rasa roja, harap kepada Allah. Dan yang ketiga adalah beribadah atas dasar rasa cinta kepada Allah. Nah, ketiga ini tidak bisa dipisahkan intinya ya. Jadi dalam konteks tadi pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Katsir juga oleh Ibnu Taimiyah barangkali ya, bahwa ibadah itu harus punya tiga unsur sekaligus di dalamnya. Yang pertama ada unsur kecintaan, ada unsur ketundukan, juga unsur kepatuhan, penyerahan diri yang totalitas kepada Allah, juga unsur rasa takut, khawatir, cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah misalkan Al-Anbiya ayat 90 digunakan dua kata itu. Rogoba wa rohaba. Apa? Rohaba wa rogoba. Rohaba itu cemas, takut, rogoba itu cinta, ya, kecintaan. Rahimakumullah, pada kajian yang lalu saya juga menyampaikan bahwa ciri dari hamba Allah yang beribadah kepadanya atas dasar rasa cinta itu dapat dilihat yang pertama adalah ridho. Apa Pak? Ridho. Atau mungkin yang pertama kemarin pengorbanan ya, ridho. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah ya, dengan penuh kecintaan itu biasanya beliau memiliki rasa ridho, rela ya terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi ini yang pertama. Ridho itu kemarin sudah sampai pembahasan ya panjang lebar tentang ridho. Yang kedua adalah apa Pak? Kemarin itu at-tadhiyah, al-udhiyah artinya berkorban. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah dengan penuh kecintaan itu biasanya rela berkorban untuk Allah. Jadi apapun yang dimilikinya dalam hidup ini selalu dia korbankan untuk apa? Semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Jangankan tenaga, jangankan pikiran, jangankan harta, nyawa pun dikorbankanlah. Kalau memang Allah memerintahkan untuk mengorbankan. Itu karena orang tersebut beribadah karena kecintaan. Biasanya orang yang cinta itu dikorbankan segalanya bagi yang dicintainya ya. Apapun dikorbankan. Apalagi kepada Allah, zat yang maha agung yang kita sembah. Tentu seorang hamba yang mencintai Allah pasti mengorbankan apa yang dimilikinya untuk semata-mata mencari ridho Allah. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang ibadah atas cinta kepada Allah itu Bapak rahimakumullah al-qurbu. Apa? Al-qurbu. Biasanya selalu ingin dekat-dekat dengan Allah. Sebagaimana kalau seorang manusia mencintai seseorang, kita mencintai anak, mencintai keluarga, tentu ingin dekat-dekat dengan mereka. Walaupun kita jauh dari mereka barangkali ya, karena tugas, karena pekerjaan dan sebagainya, tapi tetap hati dan jiwa kita terpautlah dengan orang yang kita cintai. Istri, suami, atau anak, cucu dan sebagainya. Itu sebuah manusiawi ya. Nah, itu fitrah kemanusiaan. Ini cinta kepada Allah. Kalau kita menyatakan cinta kepada Allah dalam bentuk ibadah, tentu juga diantaranya cirinya selalu ingin dekat dengan Allah. Ingin selalu bersua dengan Allah. Ingin selalu berinteraksi dengan Allah yang dicintainya. Nah, bagaimana caranya? Makanya Rasul mengatakan di dalam hadis qudsi ya, yang merupakan bentuk kecintaan kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya. Rasul bersabda, "Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih." Nah, ini salah satu ciri hadis qudsi begitu. Jadi anin nabiyyi fima yarwihi an rabbih. Dari nabi yang Allah meriwayatkan ya dan berfirman yang bunyinya idza taqarrabal abdu
ilayya shibron, apabila seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, shibr itu sejengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Jadi itu begitu cepat respon Allah pada hambanya. Jadi kalau kita ingin bertanya, bagaimana Allah, apakah dekat dengan aku atau jauh dariku, maka lihatlah diri kita kepada Allah. Bagaimana diri kita. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan sejengkal, maka Allah akan mendekat dengan sedepak. Sedepak ya? Sedepak. Kemudian wa idza taqarrabtu ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Jadi jika seorang hamba mendekat kepadaku sedepak, maka aku akan mendekat kepadanya apa? Apa ba'an itu? Sejengkal, sedepak, sehasta. Ya, sehasta barangkali ya. Jadi itu yang lebih jauh lagi kan. Jadi bagaimana ya respon kita terhadap Allah, itu ya Allah akan merespon pada diri kita. Nah, kemudian dilanjutkan sabdanya, wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jadi kalau seandainya hambaku mendekat pada aku dengan berjalan, maka aku mendekat dengan berlari. Itu Bapak Ibu rahimakumullah, artinya Allah bersikap kepada kita bagaimana kita bersikap kepada Allah dalam hal mendekatkan diri kepadanya. Jadi kalau kita mendekat dengan berjalan tadi, maka Allah akan mendekat dengan berlari. Begitu cepatnya respon Allah pada hamba-hambanya yang ingin dekat-dekat dengannya. Maka salah satu ciri orang yang beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan al-mahabbah tadi, maka dia selalu ingin dekat-dekat dengan Allah. Apa al-qurb. Dan itu saya kira fitrah manusia lah ya. Dalam konteks hablum minanas aja, jika kita mencintai seorang, maka selalu ingin dekat dengan orang tersebut. Ini namanya al-qurb. Bapak rahimakumullah, maka untuk itu ya kalau kita ingin dinyatakan bahwa ibadah karena cinta kepadanya, maka lakukanlah ya tadi ibadah-ibadah yang nafilah. Apa? Ibadah yang nafilah. Selain yang wajibah. Karena kalau seorang hamba beribadah pada Allah yang wajib saja, itu belum dikatakan apa? Dekat dengan Allah. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah, laksanakan yang nafilah. Yang sunnah-sunnah Pak. Selain yang wajib. Nanti ada qobliyah, ada apalagi Pak? Ba'diyah. Kalau sholat juga ada sholat apa syuruk, sholat duha ya. Ada sholat tahajud ya. Ada doa, ada zikir, baca Quran ya. Dan banyak sekali ibadah-ibadah mahdoh yang dapat kita lakukan. Seperti juga ada puasa ya. Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid ya, yang 3 hari setiap bulan di pertengahan bulan ya, dan lain sebagainya. Bapak rahimakumullah, maka untuk itulah ya hendaklah kita beribadah kepada Allah dengan menghimpunkan semuanya, baik dengan penuh rasa takut, dengan roja harap, dan dengan penuh rasa cinta. Ada mungkin yang lain ya, salah satu ciri orang yang ibadah dengan cinta itu selain dia apa tadi ridho, berkorban dan dekat, itu yang keempat juga tentu atas dasar banyak mengingat. Apa? Mengingat, berzikir lah. Banyak berzikir. Itu pun salah satu ya bukti bahwa seorang hamba itu beribadah atas dasar cinta kepada Allah dengan banyak berzikir. Apa arti zikir? Ingat dan menyebut apa Pak? Ingat dan menyebut. Sama saja secara fitrah manusia itu kalau mencintai seseorang selalu diingat dan disebut. Betul nggak Pak? Ya. Kalau kita cinta seorang pasti mengingatnya. Diingat dan disebut-sebut, selalu disebut. Sebagai kita dulu misalkan punya putra disebutkan, alhamdulillah putra ada di sini. Sekarang kuliah di sono gitu. Sekarang menjadi ini. Nah, itu kan karena kecintaan kepada putra itu manusiawi, nggak apa-apa. Atau juga mencintai siapa sajalah yang kita cintai. Selalu ingin
ya disebut dan selalu diingat. Demikian pula jika seorang itu cinta kepada Allah dalam konteks beribadah, pasti setelah itu ada zikir yang dilakukan. Dan makanya zikir itu merupakan ya inti daripada ibadah. Ya, doa mukhul ibadah kan. Zikir itu kan bisa doa, bisa munajat, bisa juga dengan zikir-zikir yang apa tadi, yang ritual, zikir ada istilah mistikal, gitu. Ada zikir sosial banyak ya, itu istilah zikir ya, Bapak sekalian. Jadi sesungguhnya setiap ucapan kita yang mengagungkan Allah, ya, yang mensucikan Allah, yang membesarkan Allah melalui misalkan tasbih, melalui takbir, tahlil, itu kan sebenarnya dalam rangka kita mencintai Allah. Apa? Mencintai Allah. Karena tidak mungkin kalau kita tidak cinta menyebut Tuhan kita Allah. Jadi tanda orang yang cinta itu banyak menyebut. Jadi kalau orang tidak pernah zikir, kita cinta karena ke Allah. Namun orang cinta ke Allah, kalau bahkan zikir. Itu tanda cinta. Zikir, menyebut dan mengingat. Maka untuk itu sekalian di dalam aktivitas kita, baik yang bersifat ritual maupun sosial, selalu mengingat Allah. Dan itu merupakan pengejawantahan kan dari ibadah kepada Allah. Misalkan di dalam surah Al-Jum'ah ya. Al-Jum'ah ayat 10 itu kan aktivitas bisnis ya. Aktivitas muamalah itu. Jadi jangankan dalam ibadah, tadi kita sholat ya, bersolat berzikir Pak. Kalau kita bicara sholat itu kan zikir sebenarnya. Nah, ketika orang itu kita ingat pada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Coba betul Pak? Makanya ada pembagian zikir, ada zikir ritual gitu ya. Ada zikir mistika tadi ya, yang maksudnya mistika itu yang kita 33 kali ya apa? Tasbih, apa takbir, tahlil itu apa? Tahmid itu kan. Ada zikir ritual. Setiap ketaatan ritual itu zikir hakikat. Ada zikir sosial katanya apa? Zikir sosial. Ketika kita taat dalam konteks sosial, alhamdulillah itu juga zikir kepada Allah. Itu dapat luas. Bapak rahimakumullah, maka ketika seorang hamba jadi katakan cinta kepada Allah, ya, maka buktinya dengan banyak berzikir. Tadi kita habis sholat juga berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang panjang tadi kan. Ya, nanti kalau nggak ada pengajian lebih panjang lagi, betul Pak ya. Dan dibaca juga Al-Ikhlas barangkali, dibaca Al-Falaq, betul Pak. Dibaca An-Nas, dibaca 5 ayat Al-Baqarah, dibaca ayat Kursi, dibaca ujung Al-Baqarah, betul Pak. Lillahi ma fis samawati dan sebagainya. Dan berdoa kepada Allah. Nah, ini memang salah satunya begitu. Itu tanda cinta kepada Allah. Ingin selalu dekat-dekat dengan Allah. Ingin selalu bersuara dengan zat yang dicintainya sekali. Bahkan malam pun dikorbankan waktu tidurnya. Betul Pak? Ya. Harusnya jam 3 masih tidur, ya. Jam setengah masih tidur, tapi karena cinta kepada Allah, udang bangun kita, ngambil air wudhu, sholat tahajud. Walaupun ada juga yang bangun, cuma bangun doang ya, habis tidur kamar mandi, bobo lagi gitu ya. Tapi kita tidak, insya Allah ya, dikorbankan waktu kita sejenak. Untuk siapa? Untuk Allah Tuhan kita sebagai wujud rasa cinta kepada Allah. Itulah orang yang mencintai Allah, selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan dan setiap saat. Dan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 tadi, Bapak rahimahullah, itu Allah berfirman kan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi setelah melaksanakan sholat Jumat, dengan ini sholat Jumat ya, kemudian dia kembali ke tempat kerjanya, betul Pak ya? Makanya Jumat nggak boleh panjang-panjang. Jika ada khotib Jumat di sini, kita nih semuanya kalau khotib Jumat jangan panjang-panjang. 15 menit, 20 menit lah. Tambah dengan imam 10 menit. Setengah jam lah ya. Karena kalau khutbah Jumat sampai 1 jam, itu zolim namanya. Khutbah Jumat 1 jam. Ada, tapi nggak ada ya insya Allah ya. Nggak ada lah. Ya. Jadi jam 12 bikin jam hiji Pak. Insan sholatnya tanya. Nah, padahal
ada yang mau kegiatan lagi ya, yang mau kerja, aktivitas lagi gitu. Ya cukuplah memang 20 menit ya. Terus setengah jam lah dengan itu sedang sholat Jumat. Kenapa demikian? Karena ayat berikutnya apa? Fa idza, coba dibaca di ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini perintah sholat Jumat, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mendengar panggilan untuk sholat Jumat, bersegera. Jangan leha-leha. Jangan peleyek-peleyek, kata orang Sunda. Bersegera. Tinggalkan aktivitas. Termasuk perdagangan, bisnis, pekerjaan. Dan itu lebih baik, kata Allah, jika kalian mengetahui. Ayat berikutnya, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Jika selesai sholat Jumat, bertebaran kembali, disuruh kembali kita ke tempat aktivitas kita masing-masing. Kalau petani ke sawah lagi, kalau dosen ngajar dari itunya, kalau operator mungkin ya melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, semuanya Bapak sekalian, kita disuruh untuk kembali. Yang menarik adalah di tengah-tengah kita mencari rezeki Allah, wabtagu min fadlillah. Kembali bekerja, mencari rezeki Allah, capai, raih karunia Allah, tapi di tengah-tengah kita wadhkurullaha katsira. Apa? Wadhkurullaha katsira. Jadi dalam konteks muamalah pun, urusan keduniaan pun tidak boleh kita lepas untuk ingat kepada Allah. Selalu hati kita terpaut dengan Allah sekalian. Terkait jiwa kita dengan Allah Tuhan kita. Agar apa? Agar pekerjaan kita, bisnis kita mendapat keberuntungan dunia sampai akhir. Dan ini merupakan bukti bahwa seseorang itu beribadah kepada Allah atas dasar cinta. Jadi kalau kita beribadah atas cinta, ciri yang keempat adalah selalu mengingat Allah. Apa? Mengingat Allah dan menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita ngaku cinta ke Allah, banyaklah zikir kepada Allah. Bagaimana zikir itu? Aplikasinya itu ada pada surah Ali Imran kan, ayat 191. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Nah, jadi apapun keadaan kita, dalam duduk, berbaring, berdiri, berjalan, harus selalu hati kita terpaut dengan Allah. Jiwa kita terpaut dengan Allah, dan mulut kita dibasahi dengan asma-asma Allah. Ya, ketika Bapak lagi duduk, itulah hati pada Allah. Ketika di pasar ibu-ibu barangkali ya, hati terpaut dengan Allah. Mulut kalau bisa, ya kita selalu menyebut nama Allah. Agar Allah melindungi kita. Ya. Agar Allah memberkahi kita. Selalu setiap saat. Atau mungkin lagi jogging, lagi jogging. Ya. Keliling mana saja ya. Atau keliling, perumahan kita ini kan. Ya. Atau yang jauh sedikit ke Sentul ya. Ketang itu ya, atau jauh sedikit ke Taman Heula gitu. Bisa ketemu Kak Wiwit ya dengan ibu ya, istri ya. Ya itu. Ini saya bilang itu. Lumayan Pak, 10 balik itu lumayan juga itu. Ya, 10 balik itu lumayan juga tuh. Kalau biasanya sana Pak, di Jasmine tuh. Ada masjid Taman Jasmine ya. Banyak lah tempat-tempat saja. Itu kalau kita jogging, boleh juga Pak, hati dan mulut kita tetap berzikir, bersolawat, tapi nggak usah keras-keras, banyak, nggak usah keras-keras juga ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup lirih lah Bapak sekalian tuh berzikir dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Ini semuanya tentu akan melahirkan kekuatan jiwa, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak rahimakumullah, itu yang keempat. Yang kelima, bukti bahwa seorang itu
apa beribadah kepada Allah dengan kecintaan itu ditunjukkan Bapak sekalian dengan senantiasa dia tadi mentaati apa? Mentaati Allah. Jadi ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah itu merupakan salah satu bukti bahwa kita ini memang mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas hidup kita. Dan yang terakhir yang keenam barangkali supaya tuntas ini itu selalu kita menunjukkan rasa ta'ajub ya, menunjukkan rasa kagum hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bapak rahimakumullah itu yang berapa? 5 barangkali ya. 5 dari 6. 6 apa 5? 5 ya. Ciri orang yang taat kepada cinta kepada Allah ya dalam ibadah. Jadi al ibadah ya, ala sabilil hub. Ada berapa? 5 cirinya ya. Satu apa tadi? At-tadhiyah. Rela berkorban. Berkorban untuk Allah gitu ya. Dulu saya pernah menyatakan bahasa Jawa ya, Pak Budi ya. Ingat Pak Budi ya? Apa tuh? Bondo, bahu, pikir, perlu sak nyawane pisan. Itu berkorban, Pak. Yang kedua apa? Ridho. Jadi orang itu kalau ibadah karena cinta, dia rela berkorban untuk Allah. Yang kedua ridho. Makanya dia ridho, Allah pun ridho pada dirinya. Yang ketiga Pak? Hah? Al-qurbu Pak, dekat. Yang tadi barusan. Orang kalau ibadahnya cinta itu ingin dekat-dekat dengan Allah. Nah, caranya bagaimana? Laksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi bukan hanya yang wajib lah. Jadi kalau kita ini ibadah jangan minimalis Pak ya, Bu ya. Jangan hitungan Pak. Ya, apa Pak? Hitungan. Jadi kalau kita beribadah 5 waktu sholat itu minimalis Pak. Apa? Minimalis. Pas-pasan teuing ya. Nah, tambahlah dengan qobliyahnya, badiahnya, tahajudnya, sholat suruhnya, sholat duhanya Pak ya. Sholat tasbihnya itu namanya ahsanu amala. Nah, ciri orang yang dekat itu ya tadi selalu menambah dengan ibadah-ibadah. Ingin selalu dekat dengan Allah. Kemudian yang keempat, kasatu zikri ya. Biasanya orang yang dekat cinta itu selalu banyak mengingat orang yang dicintainya. Sama dengan pada Allah. Zat yang kita cintai itu selalu disebut dalam hidup kita. Dalam waktu kita. Ketika duduk, berdiri, berjalan, berbaring, hanya Allah ada di hati kita itu kira-kira ya. Ya. Banyak disebut apa? Hatinya ingat Allah, mulutnya menyebut nama Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allah gitu ya. Kenapa? Karena cinta, Pak. Apa? Cinta. Orang yang cinta pasti ingat dan menyebut. Itu saya kira fitrah manusia. Kemudian yang kelima to'ah. Jadi yang kelima to'ah. Nah ini juga ketaatan yang sempurna lah ya. Dan yang keenam baru namanya ta'zim. Ta'zim dan ta'ajub. Biasanya orang yang cinta itu selalu ta'ajub dan ta'zim. Ya. Ta'ajub itu selalu mengagungkan pada Allah. Hanya Allah yang diagungkan, yang dicintainya. Hanya Allah yang dikagumi, Pak. Dikagumi. Makanya dulu dalam konteks akidah, ketika ada orang melihat sesuatu yang menakjubkan, dia langsung pada Tuhannya dikembalikan. Subhanallah. Apa? Subhanallah. Ketika dipuji, waduh, Anda ini beruntung ya. Ya. Anak soleh, udah jadi, rumah gede, karir bagus. Apa yang diucapkan? Masya Allah. La quwata illa. Itu namanya apa? Cinta kepada Allah. Bukan mengatakan, siapa dulu dong? Aku gitu loh. Itu namanya sombong. Apa? Itu namanya sombong. Jadi orang yang cinta kepada Allah selalu rasa kagum, takjubnya dikembalikan kepada siapa? Pada Allah. Kekaguman hanya milik Allah. Keagungan hanya milik Allah. Makanya selalu dikembalikan kepada Allah semuanya. Ya. Ketika puji hanya Allah yang disebut.
La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Melihat istri bangun tidur, subhanallah. Istri bangun tidur, mandi, pakai bedak, Masya Allah. Itu bedanya apa? Itu bedanya apa? Subhanallah dengan Masya Allah. Itu maksudnya begitu. Ini orisinil, Pak. Ini orisinil. Jadi kalau ibu-ibu lihat bapak bangun tidur, nah itu Masya Allah. Apa? Subhanallah. Tapi kalau bapak sudah pakai jas, pakai dasi, katakan Masya Allah gitu. Ini kalau masih tidur orisinil kan, nah, masih murni, nah, Subhanallah gitu. Itu sudah pakai pernik-pernik itu, Masya Allah. Nah, Bapak rahimakumullah, maka saya kira orang-orang yang cinta kepada Allah itu selalu mengungkapkan rasa takzim dan kagumnya hanya kepada pemilik. Ya, pemilik kebesaran itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang di kitab kemarin yang saya bawa itu namanya kitab apa? Nasoihul, itu hanya 3 barangkali Pak ya. Ada 3 ciri ya Pak ya, takut kepada Allah. Bapak rahimakumullah, jadi itu ya tuntas sudah untuk ibadah dalam konteks pembagiannya Pak ya. Nah, Bapak sekalian, tapi sekali lagi saya mungkin menyampaikan tadi kemarin itu ada ibadah, itu ada khauf ya. Ada ciri-cirinya sudah ya. Ibadah, sabiri, roja. Nah, sini Pak, khauf. Ini yang barusan Pak, selesai. Nah, ini ciri-ciri ini semuanya harus berakhir pada surah Al-Baqarah ayat 21. Ya. Jadi ibadah yang dilakukan itu harus berujung kepada la'alakum tattaqun. Itu intinya. Selalu tattaqun. La'alakum tattaqun. Nanti lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Seluruh ibadah dilakukan atas dasar kecintaan, atas dasar juga ketundukan dan rasa takut, itu pada akhirnya harus melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak nanti lihat misalkan dalam surah ya, surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 197. Kemudian juga di sini juga pada surah Al-Baqarah tentang sholat ya, juga ada Al-An'am 72, Al-A'raf 156, Al-An'am ayat 72, terus tadi apa Pak? Al-A'raf 156. Nah, ini. Jadi ayat-ayat ini Bapak sekalian, kalau ini tadi puasa, la'alakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi puasa itu pada ujungnya harus menaikkan ketakwaan. Kalau ini haji, ya ayat tentang haji. Haji itu yang dilakukan harus menaikkan ketakwaan. Kalau ini ayat tentang sholat, ya juga sholat harus menaikkan ketakwaan. Kalau ini ayat tentang zakat. Nah, semuanya dirangkum dalam Al-Baqarah 21 gitu. Bahwa seluruh ibadah itu outputnya la'alakum harus melahirkan ketakwaan. Jadi sesungguhnya intinya gini Pak, orang yang takwa itu orang yang cinta, orang yang roja, dan orang yang gitu ya. Jadi intinya kalau menurut saya jangan didikotomikan Pak. Jangan dipisahkan antara khauf, roja, dan ini satu satu. Makanya tadi saya sebutkan definisi ibadah itu adalah himpunan apa? Himpunan rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang himpunan semua rasa ini merupakan indikator
ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah ibadah kita sampai kepada ketakwaan, maka Allah akan berikan 12 keutamaan. Apa? 12 keutamaan. Apa yang pertama sekali? Yang pertama, Allah akan jauhkan dari rasa takut dan khawatir. Jadi orang-orang yang ibadahnya sampai kepada ketakwaan, la khaufun alaihim walahum yahzan. Dia akan diangkat hatinya dari rasa takut dan khawatir. Sedih itu ada, tapi tidak akan berkepanjangan lah sedihnya seorang yang bertakwa. Khawatir atau kecewa akan ada dalam hidup manusia. Apalagi sudah hampir deklarasi nggak jadi kan? Kok ke sana-sana sih Ustaz? Ini jadi semuanya serba berubah itu ya. Berubah ya. Sekalian, Bapak, jadi kecewa itu ada, tapi orang bertakwa nggak larut dalam kecewaan. Karena hanya Allah yang dia selalu begitu. Itu orang bertakwa begitu. Jadi, dan orang bertakwa itu tidak ada rasa sedih terhadap kehilangan dunia. Ya, dunia. Ya, itu kan dunia. Yang sifatnya fisikly, itu al-hazan. Al-khawf bersifat psikis. Apa? Psikis. Hati jiwanya tenang, juga dalam itu juga akan tidak ada rasa untuk menyesali dan sebagainya. Ya, dalam kehilangan hanya sifat duniawi. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu pas sekalian selalu Allah memberikan jalan keluar. Yang kedua, jalan keluar. Tidak ada istilahnya buntu, nggak ada. Udah mentok hidup nih, nggak ada. Selalu ada solusi. Apa Pak? Solusi. Itu kan dalam surah At-Tolaq ya. At-Tolaq ayat 2 itu. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selalu ada jalan keluar. Ada solusi. Tidak ada istilah apa Pak? Mentok. Aduh udah buntu hidupnya. Enggak ada. Karena Allah akan intervensi ya kepada orang yang bertakwa. Maka undanglah ya maunah Allah, pertolongan Allah dengan ketakwaan kita. Yang ketiga, orang bertakwa itu akan memberikan rezeki yang berkah, yang mulia. Rezeki yang mulia. Itu juga dalam surah At-Tolaq ya, ayat 3-nya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan memberikan rezeki yang tak terukur, yang tak terduga. Yang keempat, orang yang bertakwa akan Allah cukupkan hidupnya. Dicukupkan, bukan dibanyakan. Beda ya. Apa Pak? Dicukupkan. Seetik cukup, loba komodai. Nah, itu cukup. Nanti dalam surah At-Tolaq lanjutannya wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan hidupnya. Tidak mesti harus banyak. Yang penting cukup. Walaupun loba. Seetik cukup, loba bisa mereka batu. Nah itu Bapak cukup. Keempat. Yang kelima sekali. Orang bertakwa itu akan diberkahi hidupnya. Al-A'raf ayat 96. Diberkahi oleh Allah. Berkah apa? Berkah. Semakin baik hidupnya. Yang ketujuh, orang bertakwa itu akan beruntung. Apa Pak? Mau rugi Pak. Yakin mau rugi. Jadi akan untung dunia akhirat. Itu surah Al-Baqarah 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kita bertakwa pasti untung, mau rugi. Itu yang kedua. Yang ketujuh, orang yang takwa itu akan mulia. Apa Pak? Mulia. Diangkat kemuliaan di sisi Allah. Jadi mau direndahkan ke Allah. Kalau kita bertakwa. Itu Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi aku, orang yang bertakwa kepada aku. Yang kedelapan sekali, orang bertakwa itu akan baik hidupnya. Nah, baik apa? Baik. Bertambah baik. Itu surah ya An-Nahl ayat 97. Ya.
hayatan thayyibah. Apa Pak? Hayatan thayyibah. Yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Ini biar cepat ya, nggak usah terangkan, ini sering terangkan kan. Yang ke-9 ada selamat Pak. Selamat. Muacilaka. Nah ini jamin dari Allah nih tentang ketakwaan kita. Jadi jalma takwa ke Allah harus selamat. Muacilaka. Dunia dan akhirat. Itu surah Fusilat ayat 18. Apa? Fusilat ayat 18. Ya. Wa najjaynallahu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan beriman di antara mereka. Itu yang nomor 9. Nomor 10 ridwan. Dapat ridho. Nah, dapat ridho, Pak. Insya Allah kalau kita beribadah sampai pada ketakwaan, ridho Allah akan tercurah kepada kita. Dan kalau ridho Allah sudah tercurah, insya Allah akan baik dunia dan akhirat dan insya Allah. Itu ridho. Itu surah Ali Imran. Ali Imran ayatnya 16. Apa? Ayat 16. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah. 15, Pak. Ayat 15, maaf. Apa? Surah Ali Imran ayat 15. Jadi ayat 15 itu orang yang bertakwa itu akan mendapat ridwan. Apa? Ridwanun minallah. Ridwan Allah. Ini ada Pak Ridwan. Nah, kalau ada Pak Ridwan, alhamdulillah ini namanya bagus ya. Ridwan itu ya Ridwan. Jadi kalau ada anak namanya Ridwan itu bagus, Pak. Namanya ridho. Apa? Ridwanun minallah. Itu ada pada surah Ali Imran ayat berapa? 15. Yang ke-11. Yang ke-11 itu orang yang bertakwa itu akan mendapatkan azwajum mutahharah. Apa? Azwajum mutahharah. Nanti apa namanya? Pasangan hidup yang suci di akhirat. Nanti di akhirat itu ya insya Allah semuanya muda lagi. Ibu-ibu muda lagi, bapak-bapak muda lagi. Nanti akan bertemu di akhirat. Istri yang soleh, suami yang soleh akan bertemu nanti di akhirat. Sampai akhirat. Mana dalilnya Ustaz? Wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Surat Yasin kan ya? Mereka laki-laki, wa azwajuhum dan istri-istri mereka fi zilalin alal araiki muttaqi'un. Jadi insya Allah sekalian ya, nanti di dunia kan sementara ya, nanti di akhirat istri yang soleh, suami yang soleh akan bertemu insya Allah selama-lamanya. Dan ketemunya di mana Pak? Di surganya Allah. Fi zilalin alal araiki muttaqin. Dan untuk itulah maka jangan khawatir, insya Allah kita nanti bertemu di surga ya. Jangankan istri dan suami, jamaah pun kalau sama-sama soleh akan bertemu. Itu kan Az-Zumar ayat 73 itu. Sering itu saya baca itu ayatnya. Makanya selalu saya bacakan semoga kita masuk surga berjamaah gitu. Itu kan ada dalilnya tuh. Az-Zumar ayat 73 dibaca nih. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Nanti Az-Zumar itu kan rombongan-rombongan artinya. Surah Az-Zumar kan? Itu rombongan artinya. Itu ada pada surah itu. Surah Az-Zumar ayat 71 tentang orang-orang kafir. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ilan nari zumaro. Orang-orang kafir itu digiring juga ke neraka, rombongan-rombongan juga gitu. Nah, ayat 73-nya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Allah bakal digiring ku Allah. Orang-orang yang bertakwa kepadanya masuk surga rombongan-rombongan. Bisa saja rombongan Masjid Al-Kautsar, Duta Kencana 2. Paling depan ketua DKM ya. Ustaznya paling belakang lah, gak apa-apa.
Yang penting masuk rombongan itu gitu kan. Itu surah At-Taubah apa? Az-Zumar ya. Udah dicek Pak, betul. Ayat 73 itu. Coba dicek ya. Aku salah ya. Az-Zumar ayat apa? 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Jadi Allah bakal mengiring orang-orang yang bertakwa masuk surga rombongan-rombongan. Sampai ketika pintunya terbuka, maka dikatakan kepada mereka, silakan masuk dengan penuh kebahagiaan dan penuh ya ketenangan. Nah itu surahnya, lengkapnya begitu. 11. Nomor 12 tadi azwaju mutahharah, betul ya? Yang nomor 12 Bapak sekalian, ternyata orang yang bertakwa itu kelak akan mendapatkan itu surga lah langsung. Apa? Surganya Allah. Al-Jannah apa? Al-Jannah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 15, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Apa? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu ya tempatnya di surga dengan penuh kenikmatan. Insya Allah Bapak sekalian, ya mudah-mudahan ibadah kita ini sampai kepada ketakwaan. Ini Pak ya tujuannya. Amin ya. Maka ya semoga ibadah itu meliputi ini semua Pak. Apa Pak? Takut, harap dan cinta. Jadi ibadah yang dilakukan itu termasuk sholat harus terhimpun di dalamnya ada 3 ini. Apa Pak? 1, takut akan azab Allah. Boleh Pak. Takut putus dari rahmat Allah. Takut mendapatkan pertolongan Allah. Nah, itu begitu ibadah begitu. Kunaon sholat sieun jauh di Allah. Kunaon sholat sieun siksa Allah. Kunaon sholat sieun tidak ada rahmat Allah. Kunaon sholat sieun mendapat murka Allah. Itu boleh saja. Kunaon sholat ingin mendapatkan pertolongan Allah. Boleh. Kunaon sholat ingin mendapatkan tuntunan dari Allah. Kunaon sholat ingin mendapatkan surganya Allah. Yang ketiga, kunaon sholat antara cinta ke Allah. Itu dah. Nah, 3-tiganya digabungkan dalam satu aktivitas ibadah kita. Sehingga dengan 3 inilah lahirlah orang yang bertakwa dalam ibadahnya. Ini sesuai pesan Al-Quran ayat 21 surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum. Dan diurai dalam surat-surat ini nih. Di sholat kita lahir takwa, puasa kita outputnya takwa, haji kita outputnya juga takwa, zakat, infak juga outputnya takwa. Termasuk juga tadi zikir, doa dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau ini sudah diraih, maka tadi 12 tadi ya. 12 akan dapat kita raih insya Allah. Dunia baik dan akhirat pun akan dapat kebaikan. Bapak sekalian, tuntas sudah barangkali ya tentang ibadah yang kita sampaikan. Insya Allah minggu depan masih kita bicara toharoh Pak ya. Apa? Ini kita masuk fikih ibadah Pak nih. Kita fikih ibadah. Nanti kita masuk bab toharoh. Ya apa itu toharoh, nanti mungkin ada tayamum. Jangan sampai di kereta tayamum suku-suku Pak, jangan sampai itu. Ini ya, ada yang tayamum. Sini jangan Pak, jangan itu ya. Nah, ini makanya nanti insya Allah ya, minggu depan kita mulai bab apa? Toharoh, ada al-ghuslu, ya. Ada al-wudu'u, ya. Ada at-tayamumu, ada izalatun najasah, ya. Sampai nanti sholat rukun-rukunnya dan sebagainya. Babul ibadah lah. Karena akidah sudah, akhlak sudah, fikih munakahat sudah, muamalah juga sudah, tinggal sekarang terfikih ibadah insya Allah. Minggu depan kita masuk toharoh kayak apa? Babu toharoh. Toharoh itu kan bersuci Pak. Itu sebenarnya ada bab air ya. Ada bab air, ada pembagian air kan.